Itulah Islam pertama kali di Nusantara, di orang disadekkan. Maka bernamalah sungai tadi Sungai Islam. Oleh masyarakat kita dinamai dengan Sungai Silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita sudah sampai di rumah Bapak Latif untuk bersilaturahmi ya Pak. Iya. Jadi di wawancara kali ini saya ingin bertanya sama Bapak Latif. Jadi Pak Latif, kita bertanya tentang Bali Mokasai Pak Latif. Jadi bagaimana seluk-beluk dari Bali Mokasai ini? Jadi pertanyaan pertama, bagaimana sejarah Bali Mokasai di Kampar Riau ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa sekalian. Baiklah, kami jawab pertanyaan daripada anak-anak muda dari Pelangka Project. Itu sekelompok pemuda yang cinta sejarah dan pemerhati sejarah yang ada di Kampar Riau, yang pada umumnya meneliti tentang sejarah Melayu tua di negeri kita ini, ya, khususnya tentang Sriwijaya dan Muaratakus. Berkenan dengan Bali Mokasai, ini pertama kita apa dulu? Ada yang namanya Bali Mokasai, ada lagi nyebut petang megang, sudah tuh megang Balimau. Sudah itu ada lagi mandi Balimau. Sebelum populer nama Bali Mokasai, dulu istilahnya ini mandi Balimau. Mandi Balimau. Nah, kapan mulai munculnya? Ini pada umumnya kalau zaman pra-Islamnya pada umumnya sudah tahu. Ya. Jadi ada periodenya nampaknya. Zaman pra-Islam semasa zaman nenek moyang kita dulu, mandi Balimau ini sudah ada. Ya. Sejarahnya begini. Dulu untuk membersihkan badan, yaitu di sepanjang Laut Embun ada anak sungai. Sepanjang Laut Embun di Sumatera Tengah itu ada sekitar 99 anak sungai. Cikal bakal Sungai Kampar, Sungai Silam, Sungai Batang Kinang, Sungai Singolan, Sungai banyak namanya itu, sampai ke Sungai Kaiti, Batang Kaiti, Batang Kumu, maaf bukan Batang Kumu, Batang apa namanya ini di Pekain, Stingkai, itu semuanya itu adalah bermuaranya ke Laut Embun dulunya. Nah, di sungai-sungai inilah tempat mandi masyarakat. Biasanya di muara-muara dan di hulu-hulu sungai, anak-anak sungai tadi, biasa itu menuju ke koto-koto, tempat perkampungan lama orang kampung kita. Di bawahnya itu ada perigi, tempat ngambil air, tempat mengambil air dengan gigio, dengan guci. Sudah itu dengan apa lagi? Takau ya, istilahnya takau. Dengan gigio orang tidak tahu lagi itu bambu, ruas bambu yang panjang itu. Kemudian ada lagi dengan labu, dan lain-lain. Itu biasanya di perigi atau di anak sungai tadi. Nah, kemudian apa bedanya dengan mandi biasa? Mandi Balimau ataupun Bali Mokasai ini ada khusus tertentu waktu-waktunya untuk acara-acara, upacara adat, upacara agama, upacara apa lagi, acara memandikan anak, ya. Kemudian ada lagi tersendiri nih, dilakukan tengah malam, biasanya untuk ngambil ilmu, mendatangkan ilmu orang Kampar itu kenal dulu ilmu batinnya tinggi kan, untuk mengambil dan membuang ilmu itu ada alatnya menggunakan limau. Tuh.
Nah, sekarang kita apakan tradisi mandi Balimau ini ataupun Balimau Kasa ini memang ada dari dulu, betul. Ya, tujuan tadi ya membuat ramuan limau yang ditaruhkan biasanya di tempurung. Kalau daerah kita ini bilang saya. Kalau tidak dalam mangkuk-mangkuk atau dalam bambu dibuat, ataupun mangkuk yang sudah dibuat dengan tembikar gitu. Nah. Misalnya menjelang hari pernikahan, mudah dapat jodoh, itu Balimau biasa diperigi. Ya. Nah, bisa juga di sungai apabila ada hari-hari besar, hari-hari keagamaan ataupun hari-hari acara persukuan dan segala macam. Itu dulunya. Nah, itu sejarah semasa pra-Islam ya. Nah, kalau orang dalam sejarah dikenal terpublikasi semasa zaman Hindu katanya, atau zaman Buddha. Kalau orang kita bilang, datuk-datuk kita bilang semasa nenek moyang makan keluang katanya. Makan keluang, babu kondiok dan makan biawak. Atau dulu sebelum Islam. Itu tuh Balimau tuh sudah ada tradisinya. Sudah lama sekali ya Pak. Cuma dulu tuh orang tadi tertib. Nenek moyang kita dulu di kampar kuno atau Melayu tua ini tertib. Tempat Balimau itu diatur Di sungai ya. di tepi sungai dan tidak bercampur laki-laki perempuan. Jarak laki-laki dan perempuan dari dulu ini sebelum Islam kita bicara nih ya. Ini sudah ditentukan malah. Berapa jaraknya? Saumban gala. Ditentukan dulu kan tidak ada meter. Ya, ukuran dulu adalah depa, lewat dari depa itu adalah gala. Jadi gala itu seumban gala jaraknya adalah sekitar 70 meter ataupun 100 meter kalau ukuran sekarang. Nah, itulah yang digunakan tadi. Memang ada kalanya dipakai oleh yang laki-laki sama laki-laki saja, perempuan kalangan perempuan sama-sama perempuan saja. Itu sejarah pra-Islam. Nah, bagaimana dengan sejarah semasa Islam? Yang semasa Islam ini kebiasaan mandi Balimau tadi malah berlanjut. Ada kombinasinya antara keyakinan agama sebelumnya, kepercayaan nenek moyang itu dengan agama Islam masuk. Sejarah di mana? Ini dimulai dengan masuknya Islam ke Nusantara berdasarkan catatan-catatan kuno, tepatnya adalah dia di Melayu Tua ini juga menuju Mertakus itu, ya kan? Nah, saya bacakan hadisnya. Apabila kalian sampai di suatu masa, kata Rasulullah, kalian dengar negeri makmur di penjuru angin, maka segeralah kalian datang ke sana. Ajaklah para pemimpinnya atau rajanya atau kepala sukunya masuk Islam. Niscaya akan kalian lihat rakyatnya berbondong-bondong masuk Islam. Penjuru angin orang Barat, orang Arab menyebutnya waktu itu adalah Zagreb. Zagreb ataupun belakangan terpublikasi Sribusa, 1001 Sriwijaya. Atau Swarna Dwipa. Swarna Dwipa itu kalau terpublikasi juga dengan istilah Arabnya itu Surandiva ataupun Surandip. Ya, negeri Mertakus Kampar Riau itu di Sumatera Tengah itu. Nah, ternyata begitu Rasulullah tahun ketiga hijrah di Mekah, dia menyampaikan itu, masyarakat para sahabat ya langsung mencari, berbondong-bondong mereka ingin untuk datang ke sini dengan menggunakan kapal yang terkenal. Ada yang menumpang dengan kapal pencalang itu, dan ada juga dengan kapal bangsa-bangsa ya Arab itu sendiri yang pernah. Tapi biasanya yang menjelajahi samudra ini menghubungkan Indonesia, Nusantara tua, Asia dengan India sampai ke Cina, sampai ke Yunani, Romawi itu kebiasaan dengan kapal pencalang. Kapal pencalang tadi juga membawa penumpang di samping misi dan kenegaraan Kedatuan Sriwijaya di Mertakus itu. Nah, ya, jadi masyarakat datang ke sini ini, para sahabat datang ke sini ini berjumpa dengan sahabat kita, dengan datuk-datuk kita tadi memang dipakai itu. Tujuan utamanya adalah ke Mertakus, ibu kota. Tapi karena di situ adalah kuat peraturannya, adatnya kuat, aturan kuat, para sahabat ragu dia. Kenapa? Di sini nampaknya hukumnya berjalan, tidak ada maling. Kenapa? Karena sudah dites oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ada lagi mengatakan Utsman juga katanya. Tapi dalam catatan kita dan bukti-bukti ada Sa'ad bin Abi Waqqas ada bekasnya. Ya apa ya? Sudah itu apalagi Muaz bin Jabal ya. Nah, itu barang buktinya ada, nanti kita bahas tersendiri ya. Takutnya sejarah ini kalau mau nanti sejarah kita diambil orang, karena selama ini sejarah Kampar banyak diklaim oleh daerah-daerah lain kan.
Sampai ke sana tadi, mereka menuju negeri penjuru angin. Ternyata negeri penjuru angin tadi lambangnya adalah lambang Muaratakus. Penjuru angin tadi adalah utara, selatan, barat, timur itu, ya. Orang belajar navigasi itu dari sini. Datanglah mereka ke sini. Di mana mereka datang? Itu adalah pelabuhan-pelabuhan kuno seperti 9 km dari ibu kota itu di daerah pinggirannya. Itu daerah Koto Lindung Bulan sekarang. Itu ada namanya Koto Jia, asal orang Melayu Bedang. Kesininya lagi namanya Koto Tagaro. Koto Tagaro yang ngasih nama itu adalah orang Arab. Itu sekitar 12 km dari Muaratakus, arah Laut Embun, bukan jalan raya ya. Nah, kemudian pada waktu diajaklah masuk Islam. Nah, kan begitu datang kapal dari Arab, dari mana-mana, dari Cina, dari India, kan masyarakat kita datang situ kan, dibakar kemenyan-kemenyan, dibakar rempah-rempah itu kamper itu, kapur barus itu, maaf bukan kapur barus yang dibakar itu, minyak kesturi itu disebar, termasuk rempah-rempah tadi dihanyutkan dengan tempurung atau dengan apa, dengan kapal-kapal namanya lancang itu. Nah, supaya apa? Terbaun oleh orang bangsa lain karena datang ke Kampar itu mencari kapur barus, mencari kemenyan, mencari rempah-rempah, mencari minyak kesturi yang terkenal harum itu, yang jaraknya sampai 12 mil itu. Nah, sampai ke daerah kita, awalnya diapakan dipanjat di atas kayu yang paling tinggi. Kalau daerah kita namanya kayu sialang andole di Koto Jira. Atau kalau yang di Kuok sebelah sananya namanya kayu sialang lindung bulan. Itu dua kayu tadi adalah kayu yang menentukan kalau sudah menengok puncak kayu itu berarti kita sudah sampai di pinggiran ibu kota Kedaton Sriwijaya di Muaratakus. Nah, sampai di situ diceritakan dalam sejarah, dia ada dalam buku Al-Ahbaru Minas Sindwalahin. Kalau bagi yang tidak percaya, silakan cari buku itu yang ditulis oleh Ibnu Zaid itu. Nah, masyarakat tadi ternyata apa ajaran itu? Pertama ajarannya percaya pada Tuhan yang Esa. Artinya agama tauhid. Sudah tahu apa lagi? Tidak boleh makan darah, tidak boleh makan babi. Kita harus menyembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tuhan pencipta langit dan bumi. Dulu istilah kita kan Tuhan. Untuk sholat itu istilahnya sembahyang. Ya, sembahyang gitu kan. Nah, kemudian iyalah berarti ajaran dibawa oleh Rasulullah dengan ajaran yang ada agama tauhid yang berlangsung di daerah kita ini sudah berabad-abad, bahkan mungkin puluhan abad, itu ternyata serasi itu. Makanya orang tadi datang tidak ada perang, cocok aja disesuaikan dengan paham masyarakat kita. Nah, sesudah itu tadi baru diajar 2 kalimat syahadat dengan membaca dua kalimat syahadat itu yang ditulis di kulit unta, itu dibaca ramai-ramai ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dibaca beramai-ramai kepala suku kita, masyarakatnya, tokoh masyarakatnya, tokoh adat. Sudah itu sesudah mereka mensucikan diri. Mensucikan diri dengan apa? Tentu dengan alat pembersih. Bagaimana diciptakanlah sabun? Diciptakan sabun itu adalah nenek moyang kita sudah membuat sabun jauh-jauh sebelumnya. Itu kan? Itulah kasai tadi, limau kasai, limau dengan ramuan rempah-rempah dan harum-haruman tadi, itulah limau kasai. Maka dibawalah mereka ke sebuah sungai cikal bakal, sungai Kampa, di pinggiran muara menuju ke Laut Embun itu. Apa nama sungainya? Itulah Sungai Silam. Karena disitulah Islam pertama kali di Nusantara orang disadarkan. Maka bernamalah sungai tadi Sungai Islam. Oleh masyarakat kita dinamai dengan Sungai Silam. Di mana tepatnya? Itu di tempat lokasi yang ditulis dalam buku dalam buku Prana dan buku Malafali yang nulisnya orang India. Namanya apa? Jambu Dwipa. Itu ada Sungai Silam di situ. Di situ ada Kota Tagaro namanya. Ya, ditulis itu tempat orang membaca pertama tadi. Karena dulu disebut dengan Koto Lindung Bulan, akhirnya dirubah jadi Koto Takro. Orang kita bilang Koto Tagaro. Itu sejarahnya. Kemudian sesudah itu mereka berbondong-bondong mensucikan diri di Sungai Silam tadi sebut, ya, dan menggunakan ramuan-ramuan rempah-rempah yang dibawa oleh masyarakat.
Itulah ramuan harum-haruman Balimau itu. Sejak itulah terkenal dengan mandi Balimau ataupun Balimau Kasai. Ya, itu dalam sejarah sesudah Islam masuk. Jadi pertanyaan berikutnya Pak Latif, Ya, apa filosofi dari Balimau Kasai tersebut? nilai filosofisnya ataupun filosofi Balimau tadi atau mandi Balimau tadi adalah pertama untuk mensucikan diri, membersihkan diri. Agama kita dulu kan agama tauhid, Ya. namanya agama Buddha Dharma. Budi Dharma itu ada agama yang mengajarkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Itulah adat sopan santun kita. Kalau dalam agama setelah Islam masuk dikenal dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, bagaimana supaya akhlak mulia dibaiki dengan diri dulu? Dimulai dari diri dulu. Ibn nafsik, kan? Dimulai dari diri dulu. Supaya apa? Supaya kita nih mudah lancar mengaji, keyakinan kita sudah tadinya Buddha Dharma menjadi Islam gitu. Tadinya kita belum mungkin mengakui Nabi, ternyata ada Nabi Muhammad yang baru lahir dari datang ada sahabat membawa informasi dari Mekah, dan itu sudah diapakan mengucap 2 kalimat syahadat. Akhirnya apa? Disitulah membersihkan diri, mandi dengan Balimau dengan niat apa? Mana yang ilmu-ilmu yang tadi yang ilmu jahat, ilmu hitam, ya, yang kurang dia menghadap ke Tuhan, dengan ada Balimau tadi dia bersih dirinya. Ilmu-ilmu negatif magic itu tanggal dengan sendirinya. Mandi Balimau apa tadi? Tanggal, lepas dia. Gitu ya Pak. Ya. Jadi Tadi apa tadi nilai filosofisnya ya? Itu tadi. Yang kedua, filosofis yang lain ini tadi adalah bersama-sama, ya, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, ya kan? Kekompakan. Karena semuanya unsur masyarakat kita dulu kan suka bergotong royong, membuat rumah bergotong royong, ke sawah bergotong royong. Nah, sampai di mandi pun mereka ingin bersama-sama juga untuk membersihkan diri tadi. Jadi menengok kebersamaan, menengokkan nilai filosofis yang lainnya adalah untuk menunjukkan jati diri bahwa masyarakat tadi sudah berubah keyakinannya daripada Hindu Dharma jadi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ternyata akhlakul karimah tadi cocok dengan ajaran Budi Dharma. tauhid ya. Ya, ajaran tauhid Budi Dharma. Ya, terima kasih Pak Latif. Jadi pertanyaan berikutnya Pak, bahan-bahan dan proses pembuatan Balimau Kasai itu apa-apa saja Pak? Bahan-bahan yang digunakan dalam Balimau Kasai itu banyak unsur. Pertama, bahan intinya adalah yang harum-haruman. Di antaranya adalah batang urat daripada pohon siak-siak, sejenis tanaman yang macam rumput, dia macam apa namanya? Sejenis anggrek. Ya. Tapi tumbuh di atas tanah, akarnya sangat harum. Tuh kalau sebetulnya kalau ada apa bisa kita siapkan tadi ya. Itu urat daripada siak-siak. Yang kedua, akar daripada rumput balam. Rumput balam tadi paling-paling satu batang tuh kumpulannya satu jengkal nih. Bunganya padat ya, itu bunganya merah dan ungu. Nah, kalau itu kita cabut, rumputnya tadi adalah sangat harum kali, wangi kali. Kemudian apabila kita gosokkan ke kulit, langsung dia berbusa. Aduh, artinya sudah sama dengan fungsi sabun. Yang ketiga, alatnya lainnya adalah jeruk. Bisa jeruk nipis, tapi biasanya dipakai jeruk yang ada wangi-wangi. Apa tuh jeruk wangi? Jeruk purut dan jeruk kasturi, ya kan? Itulah yang campurnya. Bukan airnya iya juga, kulitnya iya juga, karena kulitnya itu yang wangi. Jeruk kasturi sama jeruk purut. Kemudian yang lainnya adalah macam bunga-bungaan. Bermacam-macam bunga-bungaan tadi, apa contohnya? Bunga Tanjung. Ya, itu di 13 Kota Kampar Desa Tanjung tuh ada batang bunga Tanjung terbesar. Mungkin di dunia agaknya itu lebih satu depan nih besarnya. Ya, mungkin dasar nama bunga Tanjung tuh dari situ. Kemudian di samping bunga Tanjung ada lagi, kalau bahasa kitanya namanya bunga serindit. Kalau bahasa Indonesia bunga serindit apa nih? Dia wangi juga tuh. Kemudian ada lagi yang sulit mencarinya nih apa? Bunga daripada pandan. Bukan pandan wangi, tapi pandan biasa, dia berbunga seperti
janur pucuk daripada kelapa. Nah, bunga itu paling tahan, itu paling lama, bunga pandan itu yang paling susah. Di antara ramuan-ramuan tadi yang paling susah carinya adalah bunga pandan yang digunakan untuk membuat tikar, membuat apalagi namanya tempat-tempat menyimpan beras dan segala macamnya itu. Ya, Bakul. seperti bunga kenanga juga termasuk. Bunga kenanga, bunga serindit itu. Sejenis bunga serindit, ya. Kalau kita kan sebutnya bunga serindit, kalau orangnya tahunya bunga kenanga. Kemudian bunga kamboja, masuk itu. Yang pokoknya yang harum-harum itulah sifatnya itu. Kemudian yang tidak disangka-sangka juga ramuannya lain adalah orang tak percaya, tapi setiap orang membuat itu tetap ada itu. Apa itu? Kelapa yang dibusukkan. Kelapa yang dibusukkan, kan aneh kan? Aneh itu. Kelapa yang dibusukkan tadi, kelapa itu utuh, tapi dibiarkan berhari-hari dulu menjelang belimau tadi, dikupas, dibiarkan aja dulu. Baik itu kelapa tua, baik itu kelapa yang sudah matang itu ya. Ya. Kemudian sudah agak membusuk, nanti dibersihkan lagi, itu tuh yang ditumbuk. Ternyata apa gunanya? Itulah untuk menghaluskan rambut, untuk membunuh kutu, membuang daki, gitu. Kemudian untuk menambah buih-buih ataupun busa daripada apa tadi, kawan daripada buih dari akar rumput balam tadi, sama akar siak-siak. Jadi begitu ya Pak Latif. Jadi pertanyaan berikutnya Pak, tradisi berhilir ini kapan nih mulainya Pak? Oh ya. Ya, sejarah kan panjang nih kan. Ya. Ala tradisi Belimau tadi ataupun Petang Megang ataupun Belimau Kasai. Ya. Sebetulnya asal akar sejarahnya sama, sejarah yang kita ceritakan tadi. Nah, kemudian kenapa berhilir? Tradisi kita kan lewat sungai apa tadi, Laut Embun tadi kan berlayar. Itu ada kapal lancang. Kapal pencalang sebelumnya, sesudah itu dilanjutkan oleh kapal lancang. Nah, kemudian apalagi kalau ada untuk memancing pendatang-pendatang dari Timur Tengah atau dari Arab, dari Cina, dari India tadi, itu dianjurkan lancang tadi dengan limau dan makanan-makanan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang di kapal yang sedang berlayar di Laut Embun tadi datang ke situ. Oh, berarti di sini ada pasar. Ada pasar. Nah, kemudian untuk menghanyut tadi terbiasa orang di berenang. Dia menggunakan berenang, dia menggunakan rakit, juga dia menggunakan ondan. Tahu ondan? Itu dia menggunakan kayu ataupun kayu untuk pelampung ataupun bambu. Mereka berhilir menghanyutkan apa tadi, sesudah mandi mereka bergembira lah gitu, berenang-berenang. Dan tradisi ini ada dalam buku Al-Abaru Minasin wal Hind yang ditulis pada abad 9. Dan juga dalam buku yang tulis oleh orang India namanya Malapari, ya, dalam kaya sastra Malapari, ya. Kemudian tradisi Belimau tadi apakah dengan rakit, dengan baondan, atau dengan hilir begitu tadi, ini sudah jadi kebiasaan di sepanjang, apalagi Sungai Kampar sudah berbatang istilahnya. Sudah berbatang, terbiasa sudah itu tadi, akhirnya jadi kebiasaan. Akhirnya orang berbalik membuat rakit-rakit, dibuat rumah-rumah hilir, dibuat apalagi nampaknya sampah-sampah dan segala macam. Ya, kemudian ondan tadi kalau sekarang sudah berubah dengan benan. Kalau dulu kayu, batang pisang, kayu Lampung, kayu pulai itu sebagai pelampung. Sebagai pelampung untuk alat penyelamat. Nah, yang tidak boleh dilaksanakan seperti sekarang. Kalau dulu aja tempat mandi laki-laki dan perempuan terpisah oleh orang-orang dulu sebelum Islam masuk pun begitu. Tadi kita sebutkan bahwa batasnya saja saumban galah katanya kan. Nah, tapi dengan ada sekarang muda-mudi sekarang nih mandi berlimau seperti tadi seakan-akan tidak ada batas lagi, campur baur aja seperti di kolam renang modern aja. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh, itu haram, tetap haram hukumnya. Makanya ulama-ulama kita marah dia kalau diadakan berlimau tadi dengan cara begitu. Padahal dasar daripada berlimau tadi adalah untuk membersihkan diri dan mensucikan diri. Jauh sebelum dibuatnya diproduksinya minyak wangi dan sabun segala macam. Jadi Pak Latif, terima kasih atas kehadirannya Pak, atas wawancara podcast ini tentang Petang Belimau. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa apapun festival
atau penyelenggaraan tradisi dan budaya pada intinya adalah menyemarakkan ya Pak ya, memeriahkan ya. Jadi pesan Pak Latif, tolonglah diatur kembali tata cara Potang Belimau ini untuk kita semua masyarakat Kampar Riau, pemerintah ya, agar lebih terselenggara dengan baik ya Pak. Iya. Jadi pesan-pesan Pak Tidak Latif, melanggar adat, tidak melanggar agama. tidak melanggar adat tradisi kita dan tidak melanggar agama kita. Jadi Pak Latif, kita tutup saja wawancara podcast singkat kali ini. Semoga menjadi wawancara yang berguna untuk diri kita dan sesama ya Pak. Iya. Jadi kita tutup wawancara eksklusif ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temanmu semua yang sefrekuensi, yaitu penggiat penggemar misteri dan sejarah teman-teman ya. Jadi ikuti terus Abang Jago Explore, dan jangan lupa memantau channel Abang Jago Explore untuk video-video yang terbaru berikutnya. Dengan ini kita tutup ya Pak Latif. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.